Sebagai negara tropis, Indonesia memang menjadi kawasan yang rawan terjadi wabah demam berdarah dengue atau DBD, di mana Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI mendata. Virus dengue yang menjadi penyebab DBD lebih banyak menyerang anak-anak dan remaja. Dalam peringatan ASEAN Dengue Day 2022 secara daring pada 15 Juni, dia menyebut kasus DBD di tanah air banyak terjadi pada anak di bawah usia 9 tahun, di mana berdasarkan hasil penelitian, terhadap 1.800 anak berusia 1 hingga 18 tahun di 14 provinsi, menunjukkan bahwa 25% anak berusia 1 tahun diantaranya sudah pernah terkena serangan dengue. Sementara pada anak berusia 5 tahun 50% dan usia 18 tahun mencapai 90%. Hal tersebut dinilainya bukan hanya endemis tapi hiperendemis. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan pemahaman di masyarakat tentang bahaya dan pencegahan DBD, di mana ada 3 fase jika seseorang terserang virus dengue, yakni fase demam tinggi hingga 3 hari, disertai gejala seperti mual dan muntah, yang apabila tidak tertangani dengan baik maka akan memasuki fase kedua atau kritis, yang menyebabkan seseorang mengalami kebocoran pada plasma. Jadi dari pembuluh darah ini rembes, semuanya keluar cairannya. Sehingga kalau itu keluar cairan, tekanan darah kita akan turun. Dan kalau turun terus-menerus kita akan jatuh pada keadaan shock. Sementara pada fase ketiga adalah penyembuhan, di mana pasien sudah mulai sadar, denyut jantung membaik dan virus sudah mulai menghilang. Tim kantor berita Antara mewartakan. Harga tepung terigu sejak 8 bulan terakhir secara bertahap terus mengalami kenaikan 2 hingga 3% setiap bulannya. Tepung terigu yang tadinya seharga Rp160.000 kini menjadi Rp220.000 per karungnya. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh tingginya harga gandum dunia akibat gangguan produksi di negara asalnya. Namun kondisi tersebut tidak mempengaruhi pasokan tepung terigu ke Kalimantan Selatan. Berapapun permintaan distributor dapat dipenuhi oleh produsen tepung terigu. William Andrianto, produsen tepung terigu, mengaku kenaikan harga tepung terigu tersebut mengakibatkan jumlah permintaan, terutama dari pelaku UMKM di tempatnya, mengalami penurunan hingga 30%. Ada penurunan, terutama untuk UKM. UKM kan mereka sulit ya untuk menyesuaikan harga secepatnya produk mereka. Berapa persen penurunannya, Pak? Ada sekitar 20-30%. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Imam Subarkah, saat meninjau ketersediaan bahan kebutuhan pokok bersama jajaran Dinas Perdagangan Kalsel di Pasar Baru Banjarmasin pada Selasa 14 Juni 2022, menyampaikan ketersediaan tepung terigu relatif aman. Pihak perwakilan Bank Indonesia Kalsel pun berjanji akan segera berkoordinasi dengan TPID untuk menyikapi kenaikan bahan pokok tersebut. Ya, saya nanti koordinasi dengan TPID bagaimana kemudian kita menyikapi pasokan-pasokan yang ada di lapangan ini. Paling nggak harus tersedia pasokannya, gitu ya. Dan kita juga harapkan harganya juga dengan pasokan yang cukup bisa stabil. Kalau bisa juga turun lah, sehingga memang nanti tekanan inflasinya juga bisa turun. Lebih lanjut, Imam berharap para pelaku UMKM mampu mensiasati kenaikan harga tepung tersebut agar produksi tetap terus berjalan dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan resmi dilantik menjadi Menteri Perdagangan oleh Presiden Joko Widodo melalui perombakan Kabinet Jilid 3 Rabu 15 Juni di Istana Merdeka, Jakarta. Zulkifli menggantikan posisi Muhammad Lutfi yang sebelumnya mengisi kursi Menteri Perdagangan yang dipilih Presiden melalui perombakan Kabinet Jilid 2. Usai dilantik pada Rabu siang, Zulkifli yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN menemui wartawan dan menyampaikan fokus kerja prioritasnya dititik beratkan pada penyelesaian masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di Indonesia. Saya
insya Allah dengan bersama-sama teman-teman ya bisa cepat menyelesaikan terutama minyak goreng, ketersediaannya ada, harga terjangkau. Kalau berlama-lama kan kasihan rakyatnya, gitu. Itu saya kira prioritas. Meski mengakui menyelesaikan permasalahan minyak goreng tidaklah mudah, tetapi Zulkifli menegaskan kementerian yang dipimpinnya akan ditargetkan untuk menuntaskan kasus ini sesegera mungkin. Dari Jakarta, Afra Augesti, Nabila Karisti, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara Jakarta Rabu 15 Juni. Presiden Jokowi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, serta Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN. Selain itu, ketiga wakil menteri baru, yakni Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR sekaligus Wakil Kepala BPN. Afrian Syanur diperkenalkan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, serta John Wempi Wetipo diperkenalkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Berikut rangkuman profil lengkapnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan menjunjung tinggi etika. Hujan yang turun pada awal musim kemarau ini membuat produksi genting di sentra genting, Desa Dukuh, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menurun. Kondisi ini karena kurangnya panas matahari yang membuat proses pengeringan genting menjadi lebih lama. Biasanya penjemuran genting hanya berlangsung selama 2 hari, namun karena hujan yang masih turun, membuat perajin genting menjemur selama 4 hingga 5 hari. Seperti diungkapkan Pardi, salah seorang perajin genting. Biasanya dalam 1 bulan saat musim kemarau, Pardi bisa membakar genting sebanyak 5 kali. Namun sekarang hanya 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Hal ini karena menunggu proses penjemuran genting dan kayu bakar yang basah karena hujan. Ya menurun, jelas menurun. Karena kan pengeringannya agak lama. Terus berapa lama biasanya Pak? Kalau mundur sampai biasanya 2 hari, kadang sampai 4 hari. Kalau lainnya Pak, kendala lainnya? Ya kayu kurang kering, otomatis perlu waktu. Untuk biayanya untuk pembakaran? Ya agak meningkat. Dari berapa Pak umumnya? Ya biasanya 1.000 itu 100, ya jadi 150-an. Kasih Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan, Eka Wahyudi, pada Rabu 15 Juni 2022 mengatakan, hujan masih akan mengguyur wilayah Magetan dan sekitarnya hingga akhir bulan ini. Rata-rata hujan terjadi pada sore hingga malam hari. Istilahnya kalau anomali itu kan istilahnya suatu keadaan yang tidak biasa. Jadi peningkatan suhu di istilahnya di muka air laut itu perkiraan pada bulan ini itu perkiraan masih dimungkinkan adanya turun hujan. Yang paling rawan di seminggu ke depan ini itu berpotensi cukup tinggi hujannya terjadi pada sore sampai malam hari. Di Magetan terdapat sejumlah desa yang menjadi sentra pembuatan genting tanah.
Di Desa Dukuh sendiri terdapat 20 rumah yang menjadi produsen pembuatan genting dengan harga dan model yang bervariasi. Usaha ini rata-rata adalah usaha turun-temurun dari orang tua mereka. Dari Magetan, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.